Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mari kita belajar bersama lagi di bab yang ke-19 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tawiki hadis at-tasi'a asyara kang nomor 19. An Abil Abbasi saking Abi Abbas Abdillah ibni Abbasin ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala dawu sapa Abil Abbas kuntu ono ingsun khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem burine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem swiji dina. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu he gulam, ini satemene ingsun o anlimu iku mulang ingsun ka ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Ihfat reksaha sira Allah ing Allah, tajid mongko nemu sira hu ing Allah, tujahaka ing dalem ngarep sira, ida sa'alta tatkalane nyuwun sira, fas'al mongko nyuwun sira Allah ing Allah, wa idas ta'anta lan tatkalane njaluk tulung sira, fasta'in mongko njaluk tulung sira billahi kelawan Allah, wa'lam lan weruh sira annal umata ing sak temene umat lawi jetamaat nalikane kumpul sapa umat ala ayyanfa'u ing atase yen to manfaati sapa umat ka ing sira bisaiin kelawan suci-wici lam yang fa'u mongko ora manfaati sapa umat ka ing sira illa bisaiin angin kelawan suci-wici. Kode kataba teman-teman mesti hu ing Allah hu ing syai Allahu sapa Allah laka kedue sira wa anijtama'u lan yen to kumpul sapa umat ala ayyadurru ing atase yen to bahayani sapa umat ka ing sira bisain lawan suci-wici lam yadurru mongko ora bahayani sapa umat ka ing sira illa bisain angin lawan suci-wici kode kataba kira-kirane mesti hu ing syai Allahu sapa Allah. Kode kataba teman-teman mesti hu ing syai Allahu sapa Allah alaika ing atasi sira. Rufi'at den angkat al aklamu opo piro-piro kolam wajafat lan garing opo as-suhufu piro-piro buku catatan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Faqala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun utawi iki hadis hasanun iku hasan sahihun kang sahih. Wa fi riwayatin ing dalem riwayat kang maneh wirid Turmudi saking liyane
Imam Turmudi. Rawahu riwayataken hu ing hadis at-Turmudi sapa Imam Turmudi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Turmudi, hadisun utawi hadis hasanun iku bagus, sahihun kang sahih. Wa fi riwayatin ing dalem riwayat ghairi Turmudi saking liyane Imam Turmudi, ifat periksa sira Allah ing Allah, tajid mongko nemu sira hu ing Allah amama ka ing dalem ngarep sira, ta'arraf merdi-merdiya sira ila wahi maring Allah, firrakhai ing dalem tingkah kajembaran, firrakhai ing dalem tingkah kajembaran, ya arif mongko paring pitulung ka ing sira, fisidati ing dalem kangelan, wa'lam lan ngerti ya sira lan weruh sira annama satemene perkara akhtoa kang luputake apa ma ka ing sira, lam yakun iku ora ana apa ma liyusiba, lam yakun iku ora ana apa ma liyusiba keduwe gunakake ma ka ing sira, wa malan utawi perkara asoba kang ngenani apa ma ka ing sira, lam yakun mongko ora ana apa ma likhtia iku ngruputake apa ma ka ing sira, wa lam lan weruh sira anan nasra satemene pitulung ma'asabari sumertane sabar, wa annal faraja lan satemene bunga mal karbi sumertane susah, wa anna ma'al usri lan satemene semertane kangelan yusra ono gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari hadis di atas adalah dari Abu Abbas Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Kandungan hadis di atas, perhatian Rasulullah SAW dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin idaman. Termasuk adab pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan, sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. Siapa yang konsekuen melaksanakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Beramal saleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari
kesulitan. Tidak mengarahkan permintaan apapun yang tidak dapat dilakukan makhluk selain kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah taala. Menghormati waktu dan menggunakannya kepada sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya saat beliau berkendaraan. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, riwayat hidup Abdullah bin Abbas sudah banyak dikenal. Nabi Muhammad SAW mendoakannya dengan sabdanya, "Ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agamanya dan ajarkanlah kepadanya penafsiran Al-Quran." Nabi juga mendoakannya agar diberi hikmah 2 kali. Ada riwayat yang sah dari dirinya bahwa dia pernah melihat malaikat Jibril 2 kali. Ia adalah ulama yang kaya ilmu di kalangan umat Islam. Rasulullah SAW melihatnya sebagai seorang anak yang patut menerima pesan beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu." Maksudnya, hendaklah kamu menjadi orang yang taat kepada Tuhanmu, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sabda Rasulullah SAW, "Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu." Maksudnya, hendaklah beramal karenanya, karena penuh ketaatan, sehingga Allah tidak memandangmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya kamu akan mendapati Allah menjadi penolongmu di saat situasi sulit, seperti yang pernah terjadi pada kisah 3 orang yang tertimpa hujan lebat, lalu mereka berlindung di dalam gua. Kemudian pintu gua tertutup batu. Pada saat itu mereka berkata kepada sesamanya, "Ingatlah kebaikan yang pernah kamu lakukan, lalu mohonlah kepada Allah dengan kebaikan itu supaya kamu diselamatkan." Kemudian masing-masing menyebut kebaikan yang pernah dilakukan, maka batu penutup gua itu kemudian terbuka, lalu mereka dapat keluar. Kisah mereka ini populer dan terdapat pada hadis sahih. Sabda Rasulullah SAW, "Jika kamu minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah Subhanahu wa taala." Memberikan petunjuk supaya bertawakal kepada Allah, tidak bertuhan kepada selain Allah, tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun, baik sedikit ataupun banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberinya kecukupan." Quran surat At-Talaq ayat 3. Berapa besar ketergantungan seseorang kepada selain Allah, baik dalam hatinya maupun dalam angan-angannya, maka sebesar itu pula ia telah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala untuk bergantung kepada sesuatu yang tidak kuasa memberinya manfaat atau kerugian. Begitu juga takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan dengan sabdanya, "Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Begitu pula dalam hal kerugian, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu." Inilah yang disebut iman kepada takdir. Iman kepada takdir adalah wajib, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Apabila seorang mukmin telah yakin dengan hal ini, maka apa perlunya dia meminta kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada yang lain? Begitu pula jawaban Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril ketika ia bertanya kepada beliau saat berada di langit ketika Mi'raj, "Apakah engkau membutuhkan pertolongan?" Beliau menjawab, "Kalau kepadamu tidak." Sabda Nabi Muhammad SAW,
Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Menguatkan keterangan tersebut di atas maksudnya tidak berlawanan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sabda beliau, ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan. Maksudnya beliau mengingatkan kepada manusia di dunia ini, terutama orang-orang saleh, bahwa mereka itu selalu dihadapkan pada ujian dan cobaan. Sebagaimana firman Allah SWT, sungguh, artinya sungguh kami pasti memberi cobaan kepada kamu sekalian dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang bila ditimpa musibah mereka berkata, sungguh kami semua adalah milik Allah SWT, dan sungguh hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang terpimpin. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah SWT juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pastilah dipenuhi pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Hadis yang ke-19 ini menerangkan bahwa kemanfaatan atau kemanfaatan juga bahaya itu datangnya tidak dari selain Allah SWT. Ada orang-orang berkumpul untuk memberikan kita manfaat, sesungguhnya bukan karena orang berkumpul tadi, tapi memang itu adalah sudah ketetapan Allah SWT. Sebaliknya juga ada orang-orang yang berkumpul kemudian menginginkan bahaya pada kita, tapi perkumpulan orang itu sesungguhnya tidak berefek apapun kecuali sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Kita diberikan arahan, diberikan pengetahuan atau mindset bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT, baik yang berupa baik yang bermanfaat ataupun yang berupa kerugian atau yang bahaya. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang bertawakal, berserah diri, yakin dengan takdir dan qadarnya Allah, baik yang syar'i, yang takdir baik ataupun takdir tidak baik. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dibimbing oleh Allah SWT, segala kemanfaatan datang dari Allah SWT, dan segala kekurangan datang dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.